Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam semuanya, selamat pagi semuanya. Siap untuk menyembah Tuhan, amin? Siap? Ya, demikian juga dengan pendengar suara akurat yang pagi hari ini juga mengikuti live streaming, juga penonton YouTube dalam mengikuti ibadah. Biarlah kiranya kita semua memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, amin. Kita memberikan segenap hati kita untuk kita menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat berkat kesehatan dan kekuatan, sehingga kami bisa kembali tiba di rumah-Mu ini dalam keadaan yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama dengan sidang jemaat, juga pendengar suara akurat, juga semua yang mengikuti ibadah secara YouTube ya Tuhan. Bila kiranya Engkau mengurapi kami semua, sehingga hari ini kami dapat memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Allah. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengurapi setiap kami semua, Engkau memberkati setiap kami semua. Kami minta roh sukacita dicurahkan untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami membuka ibadah hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan dengan saya, amin. Berikan aplaus yang luar biasa. Kita sanggup untuk memberkati kita, amin. Siapa yang percaya bahwa Yesus Allah kita itu sanggup untuk mengubahkan hidup kita, angkat tangannya. Berikan aplaus yang luar biasa. Mari semua. Kok mati-mati? Mari semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari semua sama-sama bersukacita memuji Dia, sebab Allah kita sanggup. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ya semua katakan, aku diberkati, aku dilimpahi.
sebelum duduk katakan, engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita harus mempercayai bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup untuk memberkati hidup kita. Amin. Allah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Biarlah pagi hari ini kita taruh semua kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita di bawah kaki Tuhan. Sebab Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan dari awal, tidak perlu kita takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
Dia besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Yes. Oh, kau besar. Amin, amin, amin. Oh, El Shaddai. Kiara labashi, kiara labata, kiara labashi. Kau Allah yang maha kasih, Kau Allah yang maha penyayang Tuhan. Yes, yes, ya. Amin, 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 ya. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah. Haleluya, Kau adalah Allah Shaddai, El Shaddai. Haleluya, 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 haleluya. Kau Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Haleluya, haleluya, Jesus. Kami beri pujian bagimu Tuhan, kami beri pujian bagi Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rapata karalama syandara labalabaya ralamu, hiralabata karalabaya ralabasye. Oh, yaralabalabaya ralamaso, yaralabalabaya ralabasye, yaralabasande. Sebab Kau
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oh, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Ya, tidak ada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada Tuhan yang sama dengan Engkau. Engkaulah pribadi satu-satunya yang maha kuasa. Yesus, Engkaulah yang luar biasa. Yesus, Engkaulah Allah yang hebat. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh kami kagum akan segala perbuatan-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami banggakan Engkau Tuhan. Kami banggakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Yesusku dahsyat, Yesusku perkasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku ajaib, Yesusku sanggup melakukan segala perkara, Yesusku sanggup menyembuhkan, Yesusku sanggup memulihkan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, rapatakara la bayara la patakara la bayara la bashikara la patakara la bala bala bayara la bala bala bayara la bala bala bayara la shira la bala bala bayara la patakara la bala bala basi di 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 di
Haleluya, 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 yes. Oh, rapataka, 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 rabaya, rabasi, di. Oh, rapataka, rabaya, rabasi, di. Shira, rabala. Yesus yang sudah mati untuk kita semua yang ada di sini. Dia sangat mengasihi hidup kita. Dia sangat mempedulikan hidup kita. Renungkan kasih-Nya. Renungkan kebaikannya. Kau luar biasa Tuhan. Mari ya Roh Kudus jamalah setiap kami yang ada di tempat ini. Oh saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin, amin. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menjamah setiap kami. Engkau sanggup memulihkan setiap kami. Bahkan Engkau sanggup membangkitkan gairah kami kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini, kami semua boleh mengalami kasih-Mu. Kami semua boleh mengalami lawatan-Mu Tuhan. Sehingga kami puas di dalam menyembah Engkau hari ini.
Terima kasih Bapa di surga. Bekerjalah terus ya Roh Kudus untuk setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Untuk kami semua, bekerjalah, bekerjalah. Kami percaya ketika Engkau bekerja atas hidup kami, maka ada sesuatu yang akan Kau ubahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Boleh membuka mata Bapak Ibu. Sebelum kita menerima kebenaran firman, kemarin kita hari Rabu itu kan ada retreat encounter. Banyak yang mengikuti, tetapi juga masih banyak yang belum mengikuti. Jadi harapannya nanti tahun depan ada lagi dan semua jemaat bisa mengikuti. Karena akan ada oleh-oleh yang akan dibagikan untuk jemaat yang tidak mengikuti. Ada bahkan semua ya, boleh dikatakan semua kemarin itu mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, bahkan mengalami kelegaan yang daripada Tuhan. Dan pagi hari ini saya mengundang Ibu Kirno, Ibu Dana, dan Ibu Nono langsung bertiga maju bagikan kesaksian apa yang ibu-ibu dapatkan kemarin. Pakai mic ini Bu. Jadi nanti bergantian, waktunya maksimal 5 menit ya, karena nanti masih ada lagi. Monggo Bu, jadi nanti bisa sini bertiga. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur sekali ya kemarin. Puji Tuhan ya, saya bersyukur sekali kemarin saya mengikuti encounter pada hari Rabu kemarin. Sungguh sangat mengucap syukur dan terima kasih apa yang kami alami di sana. Saya merasakan bahwa urapan Tuhan yang sangat luar biasa ya. Pertama kali diadakan pujian penyembahan, rasanya hati ini rasa terharu sekali ya. Tidak tahu dari awal sampai akhir pujian penyembahan itu kami rasakan sangat luar biasa. Saya membuka hati saya dan urapan itu mengalir terus dari awal sampai akhirnya. Dan saya percaya waktu ada pujian penyembahan itu urapan Tuhan turun dan tidak terasa air mata ini mengalir sendiri ya. Saya percaya semua yang hadir di encounter itu mengalami semua. Kami percaya dan kami juga merasakan yang sangat luar biasa di situ. Dan di dalam encounter ini ya, perjumpaan saya dengan Tuhan, saya sangat diberkati dan saya merasa bahwa saya ini sangat kecil sekali, sangat miskin di hadapan Tuhan ya. Karena begitu luar biasanya Tuhan terhadap saya ya. Saya bersyukur sekali dan saya merasakan hidup saya diubahkan di dalam encounter ini ya. Saya benar-benar merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Saya merasakan kecil di hadapan Tuhan. Dan apa yang saya lakukan selama ini belum ada apa-apanya ya. Saya masih rindu terus Tuhan, terus untuk beribadah kepada Tuhan. Saya masih rindu terus bersekutu dengan Tuhan. Sungguh saya mengucap syukur untuk encounter ini. Sebetulnya sudah lama sekali saya menunggu ya. Dari tahun 2018 kalau nggak salah. Itu encounter terakhir yang saya ikuti dan baru kemarin saya bisa mengikuti lagi dan saya sangat berharap, terus berharap untuk diadakan encounter ini lebih lagi ya. Sebetulnya masih kurang ya, kemarin cuma hanya sampai setengah hari, tidak sampai sore ya. Ya memang urapan ya sudah ada, tapi pengajaran rasanya saya masih kurang dan saya bersyukur dan terima kasih dan kepada gereja dan kepada panitia yang ada ya. Saya diberkati sekali dengan encounter ini dan saya mengharapkan untuk diadakan lagi untuk bulan atau tahun berikutnya. Dan saya percaya berkat itu akan mengalir kepada kita semua. Dan saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua yang belum bisa mengikuti kemarin, saya berharap untuk bisa mengikuti di encounter yang akan datang karena saya merasa bahwa itu benar-benar mengubah hidup saya. Sebetulnya tidak ada yang tidak punya masalah dan beban, tapi melalui encounter ini rasanya hidup saya diubahkan, hati saya
rasanya plong gitu ya, dilepaskan dari beban. Walaupun ada beban, tapi ada penyerahan yang luar biasa. Tetap berharapnya kepada Tuhan saja, karena satu-satunya Dia pengharapan bagi kita. Dan saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun yang kita hadapi semua diselesaikan dengan Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk panitia, untuk gereja yang sudah menyelenggarakannya. Saya diberkati bukan hanya rohani, tetapi berkati juga dengan berkat jasmani ya, yang siang kemarin luar biasa. Baik snack makan siangnya itu sangat luar biasa. Saya bersyukur dan terima kasih. Tuhan memberkati. Rugi enggak Bu Kirno mengikuti kemarin tuh, rugi enggak? Gimana? Rugi? Wah, sangat tidak rugi. Tidak rugi ya. Membayar 50 tetapi bisa dapat berkat jasmani rohani dan bisa jalan-jalan loh Bu. Ya betul. Saya sampai di jembatan kaca karena habis encounter saya jalan-jalan ke sana. Sungguh saya bahagia dan luar biasa sekali saya diberkati Tuhan. Amin, berikan tepuk tangan dulu. Ini Bu Kirno bahkan menanti-nantikan ya kapan encounter, dan kemarin itu baru kesampaian. Nah, monggo Bu, apa yang penjenengan dapat, karena kemarin tuh baru pujian pertama aja sudah wah mengalami lawatan Allah luar biasa. Monggo Bu, sampaikan. Yang saya saksikan pada pagi hari ini, kemarin ikut retret itu saya selalu sangat-sangat diberkati. Bahkan saya dilahirkan bukan orang yang akan takut akan Tuhan. Saya dilahirkan, semuanya saudara-saudara saya Muslim. Saya berdelapan bersaudara, saya yang ikut Tuhan sendiri. Bahkan dulu sempat saya kehilangan bapak, sangat-sangat kehilangan bapak. Tetapi saya ditangkap sama Tuhan, yang sampai hari ini saya bisa berdiri di sini, itu Allah ya, itu anugerah Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Saya dari pelosok, dari pegunungan Praci sana, saya ditangkap sama Tuhan dan kemarin ikut retret itu saya benar-benar mengalami jamaah Tuhan. Saya punya Bapak yang kekal. Bahkan saya sangat-sangat diberkati. Dari awal persembahan pemujian itu saya sudah gemeter, saya sudah menangis sampai kayak air mata itu kayak habis ya. Tetapi saya lega memiliki Allah seperti Yesus. Saya bahagia, bangga memiliki Allah Bapa yang di surga, yang melebihi orang tua saya sendiri. Bahkan kalau orang tua saya tidak bisa sampai sekarang ya, bisa menyembuhkan, ya bisa berbahagia sama anak-anak dan suami saya sampai sekarang. Tetapi aku bangga memiliki Allah Yesus, bahagia memiliki Allah seperti Yesus, bahkan punya Bapak yang kekal yang saya miliki sampai sekarang. Saya rindu untuk anak dan cucu-cucu saya itu takat akan Tuhan, setia sama Tuhan, bahkan mengalami seperti saya, menerima Yesus Bapak yang kekal selama-lamanya. Itulah yang saya bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi menemukan kasih Bapak kembali Iya, ya Bu ya, dirangkul, iya, dilawat gitu iya, ya. Terus semangat ya Bu ya, Amin, ajak amin. anak cucunya Amin. supaya semangat dalam Amin, Tuhan. amin, Ya. amin. Berikan tepuk tangan dulu. Sekarang Bu Dana, monggo Bu, apa yang didapat dialami pada waktu encounter kemarin? Ya, terima kasih. Shalom untuk Shalom. saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan, kalau pada hari Rabu kemarin saya bisa mengikuti encounter yang diadakan di Kemuning.
Sejujurnya waktu ikut encounter tuh saya nggak punya perasaan apa-apa Bu. Saya merasa bahwa saya biasa aja, nggak ada sesuatu yang mungkin Tuhan akan pulihkan atau gimana. Waktu saya pertama ikut ibadah encounter itu, saya ketemu dengan Ibu Rohmani. Ya, Ibu Rohmani itu dekat dengan saya. Nggak kenapa, Bu Rohmani itu dekat, duduk sama saya, dan saya merasakan ada ketenangan gitu loh. Ada sesuatu yang mengingatkan saya kepada seorang ibu. Ya, seorang ibu yang harus disayang, harus dihormati dan diperhatikan. Itu saya menemukan, walaupun saya punya ibu ya juga sayang sama saya, ibu kandung saya juga sayang, saya juga menyayanginya. Tapi saya bingung, Tuhan kenapa saya ditemukan dengan Ibu Rohmani di dekat saya, dan Bu Rohmani itu peluk-peluk saya, pegang-pegang saya merasakan sesuatu yang Tuhan apa maksudmu ini gitu. Waktu Pak Pendeta Pak Melvin untuk berkhotbah untuk menjelaskan apa encounter itu sendiri, saya merasakan Tuhan apa yang akan kau bereskan dalam hidup saya. Waktu penyembahan saya merasakan Tuhan apa, tunjukkan apa Tuhan, aku mau membuka hati, aku mau berserah pada Tuhan, tunjukkan apa yang harus aku alami dan aku mendapatkan sesuatu dari encounter ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan saya dengan ibu mertua saya. Mungkin ini sudah saya anggap, wah saya ikhlaskan, saya terima apapun yang dilakukan oleh ibu mertua saya. Dari saya pertama kali berumah tangga, maaf sebenarnya ini saya enggak mau ceritakan, tapi ini semua kemurahan Tuhan. Saya mau berani ceritakan bahwa ibu mertua saya itu selalu mencampuri rumah tangga saya. Dan bukannya saya menjelek-jelekan, karena dengan sikap beliau itu membuat saya tertekan, membuat saya dibanding-bandingkan dengan ibu saya sendiri. Jadi maaf, almarhum suami saya itu sering merendahkan saya karena tidak seperti ibunya. Bahkan peran saya seorang istri di rumah tangga sebagian dialihkan oleh ibunya. Jadi saya hanya sebagai teman wingking kalau orang bilang, dan saya tidak pernah diberi kewenangan untuk memutuskan segala sesuatu. Saya terima itu semua karena saya merasa bahwa orang tua itu harus dihormati, orang tua itu harus dihargai. Tapi di balik semua itu saya ditekan. Saya merasa ditekan tiap hari, saya tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mengambil keputusan pun saya tidak bisa. Jadi keputusannya semua di tangan suami dengan orang tua saya, mertua. Sampai akhirnya saya terima itu, saat simpen dalam hati saya. Sampai suami saya dipanggil Tuhan pun, sikap dari mertua saya masih menekan saya. Bahkan apapun yang diinginkannya, apapun yang dirindukannya harus saya penuhi. Kalau ada yang mengatakan saya sebagai ATM berjalannya beliau, saya lakukan itu karena saya menghargai. Saya dan rasa ketakutan saya kepada beliau itu karena saya tidak ingin menyakiti hatinya. Dan saat saya bertemu Rohmani, saya diingatkan, apapun yang kau alami waktu dulu hingga sekarang, kamu harus mengikhlaskannya, kamu harus mengampuni apapun yang beliau lakukan terhadap saya. Karena saya adalah anak Tuhan, gak boleh menyimpan dendam, gak boleh menyimpan kekecewaan. Dan itu saya bilang, Tuhan saya mau diubahkan, saya gak mau hidup saya kedepannya tertekan terus. Hidup saya mengalami hambatan di dalam kami memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, saya ditemukan Bu Rohmani yang mencium saya. Terima kasih Bu Rohmani. Walaupun dia bukan siapa-siapa saya, tapi dia adalah ibu rohani kami yang saya temukan di gereja ini.
Saya kembalikan, Tuhan ampuni hamba kalau selama ini saya merasa ada kekecewaan dengan ibu mertua saya. Walaupun 2 minggu yang lalu ada masalah yang begitu rumit dan membuat saya tertekan sekali. Tapi di saat encounter kemarin, Tuhan merubah saya. Amin. Tuhan memulihkan saya untuk dapat mengikhlaskan semua apa yang kami hadapi saat ini. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Tuhan tidak akan membiarkan saya berjalan sendiri. Tapi Tuhan akan memberi kekuatan untuk menghadapi setiap masalah itu. Dan pulang dari encounter saya merasakan sukacita. Saya merasakan ada suatu kelepasan. Amen. Saat saya mengampuni, saya merasakan Tuhan saya mengampuni beliau. Saya mengasihi beliau, saya menghormati beliau. Walaupun beliau adalah seorang mertua saya. Puji Tuhan, saya pulang dari encounter ada sukacita di dalam mobil saya, Bu Nono, Pak Nono, itu gojek-gojek terus ya. Sukacita, guyonan terus sampai sukacita itu saya bawa sampai di rumah. Amin. Jadi Tuhan begitu melawat saya, mengubah saya, beban menjadi berkat. Amin. Terima kasih. Sudah sembuh ya? Sudah, terima kasih. Luar biasa. Berikan tepuk tangan ya. Luar biasa. Iya, jadi saat kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu akan memulihkan semuanya, amin. Bahkan Tuhan juga bisa berbicara lewat siapapun, lewat apapun. Kalau Tuhan ingin menyatakan rencananya, Tuhan pasti akan menggenapi di dalam hidup kita, amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita terus rindukan Tuhan, kita terus hauskan Tuhan, supaya Tuhan beracara dalam hidup kita. Ingat bahwa Tuhan itu pemilik segala sesuatu, Tuhan sanggup mengubahkan, dan Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Allahku akan memenuhi kebutuhanku. Allahku akan mencukupi semua keperluan hidupku. Itulah janjinya. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala
kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Melalui pujian ini kami diteguhkan bahwa Engkau Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan Yesus, tambah-tambahkan iman kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengajar kami, menegur setiap kami, dan berikan Tuhan hati yang taat, kerendahan hati dalam hidup kami, untuk kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan mengubah hidup kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Biarlah Roh-Mu yang dahsyat itu memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini, sehingga kami fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih luar biasa. Terima kasih tentunya buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan, buat para pemimpin juga yang memberikan kesempatan buat saya pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini Bapak Gembala sedang ada di Bandung, ada pelayanan, dan saya pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa juga buat kesaksian ibu-ibu yang ikut encounter kemarin, luar biasa. Rupanya Bu Rohmani gitu-gitu luar biasa juga diurapin Tuhan. Amin. Dengan tantangannya yang lembut itu bisa menjamah orang di sekitarnya. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu enggak pandang siapa dia. Bukan harus PDM, bukan juga harus yang namanya full timer atau apapun. Orang biasa bisa dipakai Tuhan dengan kelembutan. Jadi kita itu semuanya saling melengkapi. Ada yang mungkin orangnya lebih mungkin dengan semangat, dengan suaranya yang keras, itu bisa mengubah hati orang lain juga. Tapi ada juga dengan kelembutan. Jadi Tuhan itu pakai semua kita. Dengan luar biasa kesaksian Bu Dana. Cuman sayangnya Bu, dulu lagunya Farel itu belum sempat didengar sama suami ya. Ojo dibanding-banding ke. Kalau seandainya lagu itu udah ada, mungkin dia sadar, oh ya bojoku lain untuk dibanding-banding ke kalau wong tuaku gitu ya. Sayangnya di situ. Yang penciptanya itu memang telat menciptakan lagunya. Coba diciptakan dulu waktu masih suaminya ibu itu, mungkin dia ditegal mulai lagu ojo dibanding-bandingkan. Tapi udahlah, ada zamannya. Amin Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau dalam 1 bulan ini Bapak Gembala mengajarkan kita tentang investasi bagi kerajaan Allah, dan itu adalah kunci untuk kita diberkati. Karena tidak ada dasar lain atau cara lain untuk kita diberkati Tuhan kalau tidak kita investasi di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kemarin minggu yang ketiga kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan ada 7 kunci tentang kekayaan sejati. Saya hanya membacakan poinnya saja karena saya akan menyimpulkan atau bukan menyimpulkan atau membagikan apa yang saya dapatkan melalui firman Tuhan sepanjang 1 bulan ini yang disampaikan Bapak Gembala. Yang pertama kuncinya adalah bahwa kita harus
memberikan persepuluhan, mengembalikannya kepada Tuhan. Perpuluhan itu bukan milik kita, tapi perpuluhan itu miliknya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan kita ambil miliknya Tuhan, tapi kembalikan miliknya Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu dipelihara Tuhan. Amin. Ada yang enggak dipelihara Tuhan? Jadi apabila kita tidak mengembalikan perpuluhan yang haknya Tuhan, yang miliknya Tuhan, itu kita sedang memakan kutuk. Bukan lagi makan berkat, tapi makan kutuk. Dan itu akan membuat kita akan mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan. Bahkan Tuhan menutup banyak pintu-pintu berkatnya dalam hidup kita. Kembalikan, itu milik Tuhan. Itu bukan memperkaya gereja lokal, itu bukan hanya untuk memperkaya Pak Pendeta atau supaya Pak Pendeta makan, enggak. Tapi itu hukumnya Allah, hukum yang sudah ditetapkan Tuhan bagi umat yang percaya. Kecuali kalau Bapak Ibu bukan percaya sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu enggak kembalikan perpuluhan, itu urusan Bapak Ibu. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengembalikan perpuluhan. Jadi kalau ada di antara kita enggak mengembalikan perpuluhan dengan alasan apapun, mengatakan enggak ada pemasukan, masa enggak ada pemasukan? Uang masih bisa makan, bisa hidup sampai enggak ada pemasukan, itu enggak mungkin Bapak Ibu. Seberapapun Tuhan kita tidak melihat nilainya, bukan karena nilai 10.000 atau 1 juta yang kita masukkan, tapi Tuhan lihat ketaatan kita memberikan atau melakukan hukumnya Allah. Itu poin yang nomor 1. Yang kedua, yaitu tidak boleh mendua hati. Jangankan Tuhan, Bapak Ibu juga enggak mau diduakan kan? Pasti tidak ada yang di sini mau diduakan. Yang suami juga enggak mau diduakan, yang istri juga enggak mau diduakan. Ada sebuah cerita di TikTok Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, "Ibu, apakah ibu mau dimadu?" Lalu ibu ini menjawab, "Ya, saya mau dimadu, asalkan bapaknya mau diracun." Jadi itu artinya tidak ada yang mau dimadu, nggak ada yang mau diduakan. Kalau saya mau, boleh-boleh saja saya mau dimadu sama istri, suami saya kata gitu. Yang penting bapaknya mau diracun. Madu di tangan kananmu, racun di tangan. Nah, jadi kalau bapak-bapak mau memadu istrinya, siap-siap untuk diracun. Kalau udah siap diracun, boleh mungkin memadu istrinya. Pulang langsung diputas, langsung modern ya. Jadi, tapi saya yakin bapak ibu di sini setia sama pasangannya. Jadi jangan mendua hati. Itu dua kuncinya. Yang ketiga, memiliki iman. Saat kita memberikan persembahan harus memiliki iman. Kalau kita memberikan persembahan tanpa iman, itu bukan persembahan, tapi itu sosial, sukarela, tanpa ada harapan, tanpa ada kasih kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, memberikannya dengan iman. Dalam iman itu banyak hal yang kita tunjukkan, yang namanya sikap kita kepada Tuhan dalam hal memberikan persembahan. Yang keempat yaitu harus bekerja. Firman Tuhan mengatakan orang yang tidak bekerja enggak usah makan. Artinya kalau kita mau diberkati ya bekerja. Jangan numpang makan sama orang tua. Udah punya anak istri masih gondel orang tuanya. Dari kecil dirawat sama orang tuanya, dikasih makan. Udah nikah masih dikasih makan sama orang tua. Itu orang yang nggak bertanggung jawab kayak gitu Bapak Ibu. Harus berbalik dong. Kalau kita belum, artinya udah dibesarkan sama orang tua, dikasih makan. Kalau sudah berumah tangga, kalau belum kita bisa ngasih makan orang tua, paling tidak kita bisa mandiri, tidak nyusahin orang tua. Banyak orang yang menyusahin orang tuanya. Kasihan udah orang tuanya cuman kerjanya sederhana, masih disusahin. Bahkan sampai utang-utangnya mungkin disuruh orang tuanya itu bayarin. Enggak boleh kayak gitu. Bekerja. Kunci kelima dikatakan persembahan Anda harus bisa diterima. Diterima Tuhan maksudnya kalau mau diberkati. Keenam, prioritas Anda
harus benar. Sikap kita harus benar dalam kita memberikan persembahan. Yang ketujuh, harus memperkatakan firman, mengkonfes firman Tuhan. Lakukan, pasti kita diberkati. Pasti mengubah setiap hidup kita. Ya, saya akan sampaikan, itu poin-poin yang disampaikan Bapak Gembala kemarin. Dan sekarang saya menyampaikan kepada firman Tuhan yang saya dapat apa yang disampaikan Bapak Gembala. Yaitu bahwa keuangan kita sangat tergantung dengan sikap kita memperlakukan keuangan. Jadi keuangan kita, hidup kita diberkati itu sesuai dengan sikap kita, cara pandang kita kepada uang. Bahwa dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kita enggak boleh mendua. Tidak ada yang bisa melayani dua tuan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini jelas firman Tuhan mengatakan sikap kita harus benar dulu terhadap keuangan. Bahwa kita dikatakan tidak bisa mencintai kedua-duanya. Harus ada salah satu yang harus kita hormati. Kalau kita menghormati Tuhan, maka keuangan bukan lagi yang menguasai hati kita. Tapi kalau kita mengasihi keuangan, maka Tuhan tidak lagi yang menguasai hati kita. Dikatakan bahwa kita harus pilih salah satu. Sikap kita benar. Kalau sikap kita benar, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Ada kata-kata mengatakan bahwa waspada akan cinta uang. Karena uang itu bukan uangnya yang salah, tapi sikap kita memperlakukan keuangan itu yang salah. Kalau hati kita, kalau hidup kita sudah mendamba-dambakan uang, mengutamakan uang, maka yang terjadi adalah banyak hal terjadi dalam hidup kita. Dia bisa mengancam hidup kita. Dia bisa mengancam orang lain karena sikap kita terhadap uang. Mengancam terhadap orang lain bagaimana Bapak Ibu? Banyak hal kejahatan-kejahatan yang kita lihat belakangan hari ini. Dan itu mengancam bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Kenapa? Karena pelakunya adalah orang yang mencintai keuangan. Uang udah menjadi sesuatu yang paling dia kejar dalam hidupnya. Kapan lalu kita mendengarkan suatu berita di Jogja, Sleman sana Bapak Ibu. Ada seorang pria, dia membunuh seorang wanita. Dipotong-potong tubuhnya sampai 62 potongan. Selidik demi selidik. Bukan karena cinta atau bukan karena dia dimadu. Tapi karena uang. Laki-laki ini dia terjebak dengan hutang online 8 juta. Dia putus asa bagaimana untuk menyelesaikan yang namanya utangnya. Dia bunuh wanita. Jadi Bapak Ibu, karena uang bisa saja menyusahkan orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Kalau udah begini, bagaimana Tuhan akan memberkati hidup kita? Uang juga bisa menyakiti kita. Maka uang itu kita yang menguasai, bukan keuangan menguasai kita. Kok bisa uang menyakiti kita? Iya bisa. Dari pagi hari kita bekerja, cari uang, siang kerja, malam kerja, pagi subuh kerja, terus tanpa kita memperhatikan kesehatan kita. Lalu kita sakit dan uang habis. Menyakiti kita enggak? Menyakiti kita Bapak Ibu. Uang juga bisa membuat rumah tangga kita berantakan. Cari uang, anak enggak dipedulikan. Anak enggak digagas. Istri juga enggak dipedulikan. Terserah, yang penting aku cari uang. Enggak kayak gitu juga. Sampai mengabaikan ibadah. Sampai enggak peduli tentang Tuhan. Sikap kita tentang uang harus diperbaiki. Jangan sampai uang menguasai hidup kita. Tapi kita yang menguasai uang. Kita banyak hal, kalau saya berpikir Bapak Ibu, kita terlalu takut sekali dalam
tentang hal keuangan. Ingat Bapak Ibu bahwa kita ini, apa yang kita miliki ini adalah pinjaman dari Tuhan. Kan enggak Bapak Ibu? Semua itu kepercayaan Tuhan. Tapi sama Tuhan kita sak-sak. Kasih persembahan itu sak-sak. Tapi coba Bapak Ibu, sama pinjol atau pinjaman di bank, sudah dekat yang namanya tanggal jatuh tempo, wah gelis. Mikir bagaimana caranya untuk kita mendapatkan keuangan supaya saya bisa membayar bulanannya. Wah, kita berpikir keras. Kenapa? Karena kita pinjam uang bank, kita pinjaman online. Kita berpikir bagaimana mengusahakannya supaya tiap bulan kita bisa memberi kepada yang meminjamkan. Pernah enggak kita berpikir keras bagaimana kita memberi kepada Tuhan? Karena kita mengasihi. Semua yang kita miliki itu adalah punya Tuhan. Bahkan hidup kita ini adalah pinjaman Tuhan. Bukan milik kita, napas kita ini pinjaman Tuhan. Tapi kita tidak pernah berpikir keras kita bagaimana memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ngasih sama Tuhan, sak-sak. Jangan begitu Bapak Ibu, sikap kita perlu kita perbaiki. Ya, kalau belum bisa ngasih, doa sama Tuhan supaya Tuhan kasih. Jangan nyepelekan Tuhan. Ngasih udah nominalnya sedikit, 3/4 lagi, kan repot kayak gitu. Duitnya suwe, tinggal 3/4. Kan bingung, bendahara juga bingung Bapak Ibu. Contohnya persembahan 92.000. Cuman yang 2.000-nya kepotong 1/4, tinggal 3/4. Catatannya piye, Bo? Bapak Ibu coba bisa mikir enggak? Bendahara itu mau nyatat piye? Dibikin berapa? 90.000 3/4. Lah bingung. Bapak Gembala juga membacanya kan bingung. Mau enggak ditulis tapi ada 3/4 uang. Walaupun uang ini udah nggak bisa dipakai lagi beli. Mana mau Bu Yuni dibelikan ke sana 3/4 uangnya. Mau nggak Bu? Bu aku tumbas jajan uangnya tinggal 3/4. Mau. Wong Bu Yuni aja nggak mau apalagi Tuhan. Kok ya kayak gitu sikap kita mau diberkati? Kalau belum bisa, kan sudah sering dikatakan Bapak Gembala, mari Bapak Ibu, setia ibadah. Kalau belum bisa, doa sama Tuhan supaya diberikan benih buat kita. Ya kalau udah diberkati yang mbok ojo nyepelekan Tuhan. Hidup aja dikasih Tuhan, pinjaman. Kenapa sama pinjol sama yang lain kita setia tiap bulan? Kalau sempat kita nunggak, kita blingsatan ketakutan. Wah, 2 kali lipat bayarnya. Berpikir kita, wah apa yang bisa saya jual? Sepatu yang bisa dijual, sepatu. Perhiasan yang bisa dijual, perhiasan dijual untuk apa? Untuk bayar uang pinjaman. Tapi sama Tuhan gak pernah kita berpikir kayak gitu. Terserah, rumah Tuhan lagi direnovasi, mau selesai gak selesai terserah. Padahal tiap minggu kita lihat ke sana, lihat ke sini, gak pernah bertanya, kok yo rampung-rampung ngopo toh? Mbok takut Pak Markus, kok belum selesai ngapa kok? Tak lihat 2 minggu yang lalu udah kayak gitu. Lah kok ini udah 2 minggu kok segitu-gitu, kenapa sih Pak? Mbok takut sih gitu loh. Enggak usah langsung berpikir mau ngasih, tanya dulu. Nanti kalau udah nanya, oh iya gini loh Bapak Bu, itu kita keuangannya padahal tinggal sedikit lagi yang di belakang sound system sana. Tapi karena uang kita terbatas, doa sama Tuhan. Tuhan, aku sih pingin Tuhan terlibat dalam pembangunan. Tinggal sedikit lagi Tuhan, buat Tuhan berkati. Mana tahu melalui Bapak Ibu, Tuhan kucurkan dananya, Tuhan memberkati. Amin. Ini sikap kita. Mari kita berubah. Ubahlah hati kita supaya Tuhan memberkati hidup. Firman Tuhan mengatakan, waspada akan cinta uang, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang
dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi uang itu tergantung kita Bapak Ibu, sikap kita. Bukan uang yang menguasai hidup kita, tapi kita harus menguasai uang. Selama uang kita jadikan Tuhan dalam hidup kita, maka dia akan mengatur hidup kita. Dia akan mengendalikan kita. Semua akan kita lihat kekurangan. Tidak bisa mengucap syukur sama Tuhan. Maka kita hanya ada energi dalam hidup kita, cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Ada seorang ustadz mengatakan begini, seringkali tidak sadar bahwa waktu kita berkurang. Tapi kita seringkali mengeluh kalau kita enggak punya waktu untuk cari uang. Pinginnya waktu itu panjang untuk cari uang. Pinginnya waktu itu melimpah buat kita untuk cari uang. Tapi kita enggak pernah sadar bahwa waktu kita tinggal sedikit. Kita pikir bahwa kita masih hidupnya panjang. Maka kita memanfaatkan waktu-waktu kita ini dengan sesuka hati kita. Kita pingin cari uang dengan waktu yang ada. Pernah enggak kita berpikir Bapak Ibu, kalau waktu kita sesungguhnya semakin berkurang. Kalau kita berkurang, kita dibatasin, kita waduh gelisah kita. Ayo Bapak Ibu ikut encounter. Wah, aku pingin cari uang. Kita menyadari bahwa waktu kita semakin berkurang. Kalau Bapak Ibu masih mungkin udah usia 60 tahun. Kalau masih dikasih Tuhan hidup 10 tahun berarti usianya 70 tahun. Sedikit Bapak Ibu, 10 tahun itu sedikit. Cuman 2 kali pemilu. Pak Jokowi udah selesai, tinggal tahun depan. Cepat enggak? Cepat sekali 10 tahun itu. Cuman 2 kali pemilu. Selesai itu game over kita, selesai. Jadi jangan anggap waktu kita tuh masih panjang. Kalau Pak Parno sekarang masih sehat, karena mati itu kan tidak soal sehat atau sakit. Ada yang sehat malah mendahului yang sakit. Kita pikir yang sakit itu akan mendahului yang sehat. Tak tahu enggak. Justru yang sehat itu banyak mendahului yang sakit. Kita lihat, masih yang sana udah sakit, dalam benak kita, wah paling juga usianya bentar lagi. Yang ngomong gitu malah duluan melewati yang sakit. Jadi Bapak Ibu, mari kita punya sikap yang benar tentang keuangan. Investasilah kepada Tuhan yang dalam menjalani kehidupan. Kata firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Jangan. Kaya itu sudah ada yang nentukan. Orang muslim sana ya enggak percaya sama Tuhan Yesus, mereka sadar. Kaya itu udah ditentukan, Tuhan punya yang ngatur. Kalau sikap kita benar, Tuhan bisa memberkati kehidupan kita. Bukan dari pekerjaan kita, berapa banyak kita ngoyo, cari uang. Carinya wah luar biasa, ngumpulin. Tapi ngeluarinnya enggak mau. Ada cerita lagi tentang Danau Galilea dan Laut Mati. Ada perbedaan antara Danau Galilea dengan Laut Mati Bapak Ibu. Dan keduanya ini diairi satu aliran yang namanya Sungai Yordan. Ini menggambarkan kekristenan kita. Tinggal Bapak Ibu nanti menilai kekristenan kita di mana, di Laut Mati atau di Danau Galilea. Sama-sama dialiri sama Sungai Yordan. Laut Mati di dalamnya tidak ada hewan yang hidup di dalam Laut Mati. Kenapa? Karena kadar garamnya sangat tinggi sekali. Bahkan orang berenang gak tenggelam, ngapung karena garamnya sangat tinggi sekali. Dan di pinggir danau itu tidak ada rumput-rumput atau hidup. Karena kadar garamnya sangat tinggi sekali. Gersang.
kematian. Kalau Bapak Ibu haus minum itu pasti tambah haus dan akhirnya mendatangkan kematian. Kenapa? Karena dia menampung dan tidak dikeluarkan dia. Menampung. Ada banyak orang kaya juga kayak gitu. Hanya sekedar menampung. Kaya, tapi tidak kehidupan. Kita dekatin, dia nyepelekan kita. Akhirnya ada apa? Sakit hati. Enggak ada kehidupan. Kalau dia berada di suatu gereja, dia pingin ngatur. Itu orang Kristen laut mati. Kaya, tapi sombongnya minta ampun. Enggak kesentuh. Kalau orang yang enggak kesentuh itu karena sombongnya, ada damai sejahtera enggak Bapak Ibu? Enggak ada. Kematian namanya. Dia menganggap dirinya jauh lebih hebat dibandingkan orang lain. Jadi Bapak Ibu jangan kayak gitu sikap kita. Dulu kita naik sepeda ontel, enggak. Naik sepeda motor, enggak. Naik mobil, pas jalan buka kacanya, kaki mulai sombong. Padahal cuma punya mobil, cuma meningkat sedikit. Wow, udah langsung sombong. Tapi saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini enggak ada, semuanya rendah hati. Mobilnya mau dipakai, monggo. Waktu kita mau kemarin kita ke Kemuning, Pak Markus bilang gini, bang, itu kalau mobilnya kurang, mobilnya Bu Lasmi, boleh kok dipakai, tapi siapa yang nyupir? Oh ya, cuman karena nggak ada yang nyupir, maka nggak jadi. Tapi hatinya terbuka, merelakan, punya mobil bisa dipakai untuk pelayanan. Janganlah sombong. Itu kalau orang Kristen laut mati. Tapi kalau Danau Galilea, karena danau ini dia itu dialiri oleh sungai Yordan dan dia mengalirkan lagi ke sungai-sungai kecil, maka tidak tinggi garamnya. Maka yang di dalam itu ada ikan-ikan, bahkan Petrus juga pernah menjala ikan di situ dan dapatnya gede-gede. Ada kehidupan, ada pohon-pohon yang tumbuh di sekitar danau itu. Jangan kayak laut mati kita Bapak Ibu. Salurkanlah berkat itu, baik kepada pekerjaan Tuhan, baik kepada orang yang membutuhkan, supaya kita tidak seperti laut mati. Ada kehidupan terus mengalir dalam hidup kita. Ingat, uang itu tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita itu adalah Tuhan. Berapa banyak kita bekerja cari uang, nanti kalau aku sakit begini, habis begitu saja. Tapi kalau Tuhan melindungi hidup kita Bapak Ibu, Dia pasti memberkati hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi sikap hati kita tentang uang harus dibenahi dulu, supaya Tuhan memberkati kita. Sungai Yordan itu diibaratkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tinggal tergantung kita. Maukah kita mengalirkannya supaya jadi berkat? Atau kita hanya sekedar menumpuk. Yang timbul ada apa? Egois, kesombongan, merasa lebih dari orang lain. Ya mungkin secara keuangan lebih, tapi Tuhan tidak suka yang demikian. Kita hendaknya jangan menjadi yaitu orang Kristen laut mati. Kekristenan kita sebagai yaitu Danau Galilea, mengalirkan berkat-berkat itu kepada orang lain. Tetap setia kepada Tuhan dalam hal memberikan perpuluhan. Firman Tuhan mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bukan sekedar kecukupan Bapak Ibu, berkelimpahan. Firman Tuhan mengatakan, Alkitab mengajarkan bahwa 10 dari penghasilan kita adalah milik Allah. Jadi perpuluhan itu, memberikan perpuluhan bukan kolektif Bapak Ibu, tapi pribadi. Berapa banyak Bapak Ibu kolektif dalam memberikan persembahan perpuluhan? Contohnya begini, suami istri bekerja, ibu anak bekerja, tapi yang ngasih perpuluhan itu ibunya. Ibunya berpenghasilan 2 juta,
dan ngasihnya 200.000. Dan anak atau suaminya mengatakan, oh istri saya udah ngasih perpuluhan 200.000. Bukan kayak gitu. Perpuluhan boleh kita menggabung semuanya, tapi tetap hanya di hadapan Tuhan. Suami punya gaji 2,5 juta, diambil 250.000. Istri punya gaji 2 juta, diambil 200.000. Anak punya penghasilan 1 juta, diambil 100.000. Maka totalnya menjadi 550.000. Digabungkan satu amplop, dicemplungkan keluarga Bapak Nono, contohnya kayak gitu. Itu benar. Tapi kalau cuma diambil 200.000, bahkan dihitung paling sedikit, gaji siapa yang paling sedikit, maka itu perpuluhannya kita ambil. Gaji anak paling sedikit 100.000, ambil, ini perpuluhan dibuat. Keluarga Bapak Nono 100.000, itu namanya ngapusi. Bukan kayak gitu Bapak. Boleh ngasihnya dicampur, tapi tetap pribadi lepas pribadi. Jangan kita anak-anak karena kita udah bekerja, ibu kita ngasih perpuluhan, kita berpikir bahwa saya kan masih tinggal sama ibu saya, ya perpuluhannya ya ibu. Enggak, itu ngapusi. Itu persis kayak Ananias dan Safira Bapak Ibu. Kita begini, mereka punya sebidang tanah dan mereka menjual tanah ini. Lalu mereka ngakal-ngakalin. Ngakulah sama Petrus. Dibilang ini hasil penjualan tanah kami. Lalu ini orang ngakali kayak gitu. Lalu Petrus mengatakan, kenapa kamu ngapusi Tuhan? Di hadapan Tuhan itu terbuka semuanya. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit. Tuhan itu bukan Tuhan yang miskin. Enggak, Bapak Ibu enggak ngasih persembahan juga Tuhan enggak jadi miskin. Surga itu enggak jadi miskin. Justru Tuhan itu sedih, berkat surga itu enggak turun-turun. Kenapa? Karena kita itu enggak memberikan persembahan. Lalu Ananias itu mati, dikuburkan. Pas ditanya lagi sama istrinya, apa benar segini itu penjualan tanah? Iya segitu, langsung blek mati. Jangan sampai jalan atau ekonomi kita dimatikan Tuhan karena kita bohong sama Tuhan Bapak Ibu. Kembalikan sama Tuhan. Pribadi, pas pribadi. Ya kalau sudah bekerja ya tentunya udah boleh lah pisah dari orang tua. Tercatat dengan baik. Pak Jarod dan Bu Mujila, keluarga Pak Jarod 50.000 contohnya, tapi saya yakin nggak segitu. Saya tahu ya kurang lebih berapa penghasilannya, tapi nggak segitu. Ini contoh. Yosua 10.000, tapi kan tercatat dengan baik. Artinya bisa didoakan. Lah kalau kita kayak tadi itu ngakal-ngakalin, apa bisa kita diberkati Tuhan kayak gitu Bapak Ibu? Jadi persembahan perpuluhan itu tidak kolektif, pribadi lepas pribadi. Wong Tuhan memberkatinya itu pribadi lepas pribadi. Kami diberkati, istri diberkati, anak diberkati. Mari kalau kita mau diberkati itu Bapak Ibu, ubahkanlah hidup kita, hati kita tentang keuangan. Amin Bapak Ibu. Harus sadar kita bahwa itu semuanya punya Tuhan. Kita seringkali Bapak Ibu ada mungkin pengalaman kita begini. Kalau kita memberikan sama Tuhan tuh, kita lihat seperti Kain dan Habel. Kenapa persembahan Kain itu enggak diterima? Apa Tuhan enggak suka penghasilan dari tumbuh-tumbuhan? Bukan gitu. Apa Tuhan hanya kambing domba? Enggak kayak gitu, karena persembahan Kain itu diambil dari hasil dari pertanian. Tapi kalau yang Habel dari hewan, kambing, domba. Tapi sikap hatinya yang beda. Kalau Kain ngambilnya dari sebagian dari hasil, dan mungkin itu disortir dia, yang bagus-bagus dipilih, disisakan, tapi yang tinggal yang mungkin busuk-busuk sedikit diambil, itu dipersembahkan sama Tuhan. Sama-sama, mungkin buah jeruk, buah apel, tapi dipilih, bukan yang terbaik, tapi yang mungkin udah agak cacat-cacat. Beda sama Habel. Habel ini dia mengatakan di dalam firman Tuhan, dia mengatakan bahwa dia mengambil persembahannya dari kambing domba yang terbaik. Mungkin dia lihat ke kandangnya, oh ini kakinya rada pincang, jangan yang ini. Oh ini kok matanya ada beleannya, oh yang bukan ini. Dicari yang paling terbaik.
dia ambil, dia persembahkan sama Tuhan. Dan sikap hati yang seperti Habel itu yang disayang Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati. Ya, kalau sikap jangan kayak Kain, punyalah sikap hati seperti Habel, berikan yang terbaik sama Tuhan. Kalau ada acara ulang tahun teman kita, kita berikan kado yang harga luar biasa, mungkin beli boneka, beli apalah semuanya yang bagus-bagus. Tapi kalau memberikan persembahan sama Tuhan, cukup 2000 kali 2. Mana sikap hati kita? Ini bukan sikap hati yang benar. Berikan yang baik kepada Tuhan. Gak apa-apa kita ngasih sama anak kita, boleh yang terbaik, tapi jangan lupa juga kepada Tuhan yang terbaik. Kita seringkali Bapak Ibu bahwa memberikan yang namanya sak-sae kepada Tuhan. Itu bukan hanya Bapak Ibu, saya juga ditegur oleh Tuhan. Suatu saat waktu saya mulai namanya tahu tentang pelayanan dan saya terlibat, persembahan saya awal-awalnya mulai awal 500 rupiah. Itu waktu masih tahun 99 lah. 500 rupiah. Meningkat 1000. Meningkat ke 2000. Ada meningkat ke 5000. Tapi suatu saat saya, kemarin saya saksikan di pemerintahan saya. Suatu saat saya disuruh Pak Markus atau Cik Maria gitu ngikut ngitung. Ada jemaat yang telat. Telat itu artinya telat ngasih, itu udah diambil Cik Maria, persembahanku gitu. Lalu dibuka Cik Maria tuh, saya lihat persembahannya. Saya enggak nyebut nama. 5.000. Langsung Tuhan ngomong, "Bodoh, sama persembahanmu sama dia. Kamu tahu enggak? Pendapatanmu jauh lebih di atasnya dia. Kok persembahanmu sakmono?" Terusik hati batin saya Bapak Ibu. Oh iya ya Tuhan ya. Kalau saya bandingkan dengan ekonominya dia mungkin pendapatannya di bawah saya, tapi pemberiannya kok sama. Seharusnya enggak kayak gitu. Saya langsung, iya Tuhan, minta maaf. Saya dalam batin saya, Tuhan, kok saya hitung-hitung banget sama Tuhan gitu. Saya terlalu khawatir. Cukup 5.000 kali 2. Itu pikiran saya. Tapi itu saya ubah. Masa sih Tuhan sudah memberkati lebih, kok ya sama. Walaupun mungkin Bapak Ibu bilang, kok dibanding-bandingkan sama pengajar. Enggak, artinya ini Tuhan ngajar saya supaya saya membenahi sikap saya terhadap persembahan saya. Saya belajar, bukan hanya Bapak Ibu, saya juga belajar. Dengan cara itu Tuhan mengajar hidup saya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ketika level penghasilan keuangan kita meningkat, itu artinya level pemberian kita juga meningkat. Bapak Ibu, kalau kita dulu ngasih 2.000, ya jangan terus dong ngasih 2.000. Masa berpenghasilan kita 500, ngasihnya 2.000. Penghasilan 1 juta, ngasihnya 2.000. Pengennya naik terus, ini laut mati nih kayak tadi tuh. Diberkati Tuhan, kasih penghasilan 1,5 juta, masih juga ngasih 2.000. Wah, diberkati Tuhan 2 juta per bulan, masih juga ngasih 2.000. Ini mah laut mati. Jangan kayak gitu Bapak Ibu. Seharusnya pemberian kita itu meningkat. Kalau awalnya kita ngasih 500 rupiah seperti saya dengan penghasilan, waktu saya masih sekolah Alkitab gak ada penghasilan, wajar. Tapi kalau sampai saat ini saya ngasih 500 rupiah, itu namanya kurang ajar. Ya enggak Bapak Ibu? Kalau dulu itu orang mengatakan ya wajar-wajar aja ngasih 500 rupiah. Tapi kalau sampai sekarang ini ngasih 500 rupiah, itu namanya kurang ajar sama Tuhan. Ya enggak kayak gitu. Kalau penghasilan kita meningkat, itu artinya Tuhan percaya kita akan memberikan persembahan kita lebih lagi. Namun kebanyakan, banyak orang enggak mau ningkat-ningkat, bahkan enggak mau ngasih persembahan. Pulang pas Bapak Gembala sana diusahakan, buka enggak pintu sampingnya. Kalau pintu samping buka, aku tak lewat samping supaya enggak dilihat Bapak Gembala. Aduh ya ampun.
Kan persembahan itu sesuai kemampuan kita. Tapi kita juga tidak boleh yang namanya kurang ajar yang tadi itu. Seberapa yang bisa kita berikan sama Tuhan? Tuhan tahu. Tuhan mengatakan, ke dalam Alkitab mengatakan bahwa ada seorang janda memberikan persembahan 2 keping. Tuhan mengatakan, dia memberi jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Karena dia memberi dalam kekurangannya, tapi kamu, dia yang kaya itu memberi dalam kelimpahan. Tuhan gak lihat soal nilainya, tapi Tuhan lihat iman kita. Seperti janda tadi itu, membawa persembahan 2 peser uang. Tapi Tuhan menilai dia memberi jauh lebih banyak. Gak masuk logika manusia. Mungkin kita akan mengatakan, kok bisa lebih banyak? Tadi saya lihat dia tuh, wah masukkan persembahan aja sampai digini-gini loh, ratusan 5, wah dicemplong ke. Bukan itu Tuhan lihat, hati kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan memberkati kita, mari kita merespon dengan baik. Artinya kalau hari ini kita diberkati Tuhan, kasihlah lebih kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Ulangan pasal 16 ayat 17, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Sesuai dengan berkat dikatakan. Tuhan gak tuntut. Kalau kita bergaji 1 juta, Tuhan juga gak nuntut kita ngasih 1 juta. Tapi kalau itu iman kita, ya monggo. Tuhan pasti bertanggung jawab. Tapi Tuhan juga gak bikin kita itu bunuh diri Bapak Ibu. Dapat gaji 1 juta, langsung cemplungkan 1 juta. Besok itu Tuhan bilang, lah kamu gak doa dulu, wis mbok cemplung ke. Tuhan kita mau bilang apa sama Tuhan? Enggak kayak gitu juga. Tuhan hargai. Berapa? Kita lah tahu sama Tuhan. Makanya mulai bulan ini Bapak Gembala mengajarkan sebelum kita memasukkan keuangan kita ke amplop atau ke kotak persembahan, doa dulu. Dengan tenang, dengan iman, berapa yang akan kita persembahkan sama Tuhan. Baru kita masukkan ke amplop, baru kita bawa ke hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati hidup kita. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kita diberkati atau tidak diberkati itu sesuai dengan ukuran kita. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memadatkan, akan digoncang-goncangkan, bahkan sampai luber. Tuhan juga akan memberkati kita kayak demikian. Jadi ukuran yang kita taruh, maka itu juga akan diukurkan dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan begini Bapak Ibu, ya saya kan bukan PNS, penghasilannya rendah, maka saya cukup ngasih 2.000 saja. Maka takaran 2.000 itu juga yang akan ditakarkan dalam hidup kita. Seorang petani Bapak Ibu, dia akan mengharapkan seberapa akan penghasilannya dari bertani sesuai dengan takaran benih yang dia tabur. Kalau dia ingin menuai lebih banyak, maka benih itu kan lebih banyak dia tabur, maka akan menuai banyak. Tapi jangan berharap Bapak Ibu, kalau kita mau yang menuai banyak, menabur benihnya sedikit. Itu namanya mustahil. Mau bin salabin dari manapun gak mungkin. Jadi takaran yang kita buat, itu juga yang ditakarkan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, berubahlah. Saya yakin Bapak Ibu diberkati toh. Saya yakin Bapak Ibu enggak miskin banget. Saya beriman Bapak Ibu. Bapak Ibu, mulai hari ini mari tingkatkan iman kita. Jangan kita ada lagi memberikan persembahan 2.000. Berimanlah minimal 5.000. Coba bayangkan Bapak Ibu, dalam satu minggu kita bisa menghabiskan uang 20.000 bahkan lebih untuk tukang parkir. 2.000. Betul nggak Bapak Ibu?
10.000 mungkin bisa habis. Itu hanya 5 kita mampir di mana 2.000, 10.000. Kok ngasih Tuhan cuma 2.000? Kok tukang parkir jauh lebih mulia, jauh lebih pendapatannya kita berikan dibandingkan kita mempersembahkan. Padahal apa yang kita persembahkan itu untuk kita juga, benih kita. Mari kita ubah sikap kita. Ngasih sama tukang parkir kita jauh lebih. Bahkan kalau kita naik Gojek, kita ngasihnya mungkin kalau 7.500 atau 8.000 kita kasih 10.000, kita bilang apa? Wes, PNW Pak, 10.000 sekali jalan. Padahal cuma diantarnya tukang Gojek itu dari Mojosongo sampai ke sini contohnya gitu, 10.000. Wong kita diantar Tuhan dari mana kemana disertai Tuhan, sepanjang 1 minggu disertai Tuhan, kok ngasihnya 2.000. Kok yo tegomen gitu loh. Mari berubah kita. Ini bukan soal yang namanya mata duitan, terserah lah. Saya mau dibilang mata duitan ya terserah, tapi kenyataannya kita seringkali kayak gitu. Lebih mulia tukang parkir kita kasih. Mobil aja kita parkirkan 3.000, kita kasih tempat yang agak mungkin ke mall mungkin 5.000 per jam atau berapa. Kok yang ngasih Tuhan masih tega kita 2.000. Jangan kayak itu sikap. Amin Bapak Ibu. Itu Bang, doa abot ya. Tapi saya amin Bapak Ibu. Iya, gitu dong. Di amin. Harus berubah dong kita. Kalau mau kita menjadi orang yang diberkati Tuhan lebih lagi, harus berubah. Yang ketiga, adalah suatu sikap negatif keuangan ketika sudah diberkati tetapi tetap saja pemberiannya. Tadi sudah saya sampaikan tadi, pemberiannya ya segitu. Jangan lihat dari ikutin Bapak Gembala. Saya tinggal sama Bapak Gembala itu mulai tahun 2001, tinggal satu rumah sama Bapak Gembala. Saya nggak bisa menyaksikan orang, karena saya nggak banyak kesaksian-kesaksian pendeta-pendeta orang lain. Ya karena saya nggak langsung melihat hidupnya, gaya hidupnya, cara hidupnya. Jadi saya lebih baik menyaksikan apa yang saya lihat dan saya rasakan. Kehidupan Bapak Gembala. Saya hidup bersama beliau, tinggal bersama beliau tahun 2001 sampai tahun 2011. Jadi ada, karena Bapak Gembala itu keluar dari sana tahun 2011. Berarti 12 tahun saya tinggal sama Bapak Gembala setahun. Saya masih tinggal di Purwosari, Bapak Gembala sudah tinggal di Mojosongo, saya masih tinggal di sana sendiri 1 tahun. Nah, saya melihat beliau ini benar-benar seperti janda tadi yang dikatakan Tuhan. Dia mempersembahkan dari kekurangannya. Dan Tuhan menilai bahwa itu melebihi orang yang memberi dari kelebihannya. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Dulu waktu tahun-tahun 2006 atau 2008 ya, pas Bapak Gembala 2008. Pas Bapak Gembala mulai mau bangun rumah di Mojosongo. Uang terbatas. Dan juga gereja sedang membangun yang sekarang ini dipakai TK. Di sana membangun, di sini membangun. Di sana masih membutuhkan uang, di sini juga masih membutuhkan uang. Lalu Bapak Gembala mempersembahkan dari kekurangannya. Artinya dari kekurangannya begini Bapak Ibu. Dia butuh, tapi dia merelakan untuk yang lain dibandingkan dirinya. 60 juta dana awal untuk membangun belakang. Padahal di sana masih membangun. Beliau merelakan sana itu berhenti bangunannya, rumahnya, demi rumah Tuhan dilanjutkan. Ini artinya beri dari kekurangannya. Artinya beliau masih butuh untuk melanjutkan pembangunan di sana, menyelesaikan rumahnya. Tapi lebih baik berhenti supaya ini bisa berlanjut. 60 juta. Itu awal untuk membangun yang namanya yang di belakang. Itu adalah memberi dari kekurangan. Kita terkala gitu Bapak Ibu. Bukan soal nilainya ya. Sikap hatinya. Beliau alamin seperti wanita tadi itu, janda itu, memberi dari kekurangannya. Di saat dia ingin, tapi dia membutuhkan, tapi dia harus memberikan persembahan
saya tahu apa yang dimaksud Pak Moses sama Bu Mujila. Tapi mereka memberikan 60 juta dari kekurangannya. Sampai bangunannya berhenti. Berulang kali saya lihat, Bapak Ibu, ada lagi anak pengerja, dan saya tidak menyebut nama saja, enggak menyebut namanya. Ada kayak gitu. Antara menyelesaikan pembangunan dengan melanjutkan sekolah anak staf. Beliau mengatakan, ngomong sama ibu. Makanya saya tuh belajar dari hidup mereka, dari ibu juga yang punya hati lembut dan taat. Karena memang Bapak Gembala enggak banding-banding ke ya. Jadi memang enggak boleh banding-banding. Jadi dimintain pertimbangan. Kalau Bapak kan nanya dulu kan kalau ngomong kan M ya panggilannya ya. M gini. Kalau Bapak kan manggilnya P gitu dulu. Kalau sekarang udah enggak, Dad sekarang ya. Nah, kalau dulu M P gitu pokoknya ngomong gitu. Gini. Ibu ya manut aja, bisa aja seorang ibu mengatakan, ya jangan dulu kita sudah membangun loh, itu kapnya aja belum naik gini, bisa saja. Tapi ibu mengatakan, dimintain pertimbangannya, ya terserah gimana, saya ikut aja, saya dukung. Kalau punya istri yang kayak gitu, nyenang kayak, aduh cuman salahnya dulu ya Bu ya, gak pernah dimintain pertimbangannya Bu ya, tetap sama almarhum dulu keputusannya. Kalau ini enggak, dimintain pertimbangannya, memberi dari kekurangannya. Masih butuh membangun, tapi harus meninggalkan bangunannya untuk menyekolahkan. Sampai terus kayak gitu, sampai sekarang ini. Kalau ada dilihat bahwa yang kebutuhan sekolah dari jemaat yang mendesak, dibantu. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang dibantu oleh Bapak Gembala. Walaupun beliau tidak mengambil dari persembahan dari gereja, tapi adalah dibantu. Termasuk diri saya juga dibantu untuk nikahnya. Saya hargai. Ada satu ketakutan yang dulu pernah saya alami tahun 2019. Saya takut terpisah dengan beliau. Karena saya menyadari saya sangat banyak dibantu beliau. Dengan kondisi situasi yang dulu sangat menakut, gonjang-ganjing masalah itu. Saya ada satu yang saya takutkan. Saya takutkan kalau saya itu mencelat dari sini, saya pergi dan meninggal. Saya berjuang, Tuhan gak mau. Saya tidak mau menjadi pengkhianat Tuhan. Apapun itu saya berjuang. Saya menghargai pengorbanan pemimpin saya. Saya anggap beliau sudah memberikan semua, bukan soal nilai. Perhatian, bahkan perhatian beliau melebihi dari perhatian orang tua saya. Bapak saya, mama saya enggak pernah memperhatikan tentang kerohanian saya, tapi beliau memperhatikan walaupun banyak dengan teguran. Saya berjuang. Maka saya berjuang dengan kondisi tahun 2019, banyaklah pasti jemaat yang tahu. Tapi saya berjuang Bapak Ibu. Kalau dari istri saya dulu aja, udah pokoknya gitu, kita pergi aja dari sini. Wes, aku terserah kamu aja di situ, aku tak pergi ibadah. Langsung saya ancam, ayo. Kalau memang harus pergi, ayo kita pergi ke Sumatera. Terus saya bilang pulang ke Sumatera, takut dia, pulang ke Sumatera ketemu kalau mbokku gitu dia pikirnya. Dia pikir dengan ancaman dia, ayo kita pergi dari gereja. Apa terserah kamu di situ, saya di mana? Saya ancam juga. Ayo kita sama-sama berangkat pergi dari Genpil. Enggak apa-apa. Ada dua pilihan, saya bilang tanya dia, ada dua pilihan. Pulang ke Sumatera atau pergi ke Kalimantan. Saya bilang gitu. Pulang ke Sumatera atau pergi ke Kalimantan. Kalimantan tempat siapa? Enggak ada tempat siapa. Karena dulu Kalimantan itu tempat yang saya ingin tinggal. Saya bilang gitu. Akhirnya dia tunduk. Kalau kamu masih mau diarahkan, tunduk. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Udah aku gini. Itu pikiranmu. Kowe sing gawe masalah. Awalnya kok malah nesu dewi. Tapi ya memang kadang-kadang kita harus kayak gitu untuk mengarahkan, berjuang. Itulah saya melihat. Jadi saya menghargai pemimpin saya, banyak menolong saya. Saya tidak mau tutup mata mengabaikan kebaikannya, enggak. Walaupun terkadang-kadang memang saya ditegur tapi saya tidak boleh tutup mata mengabaikan semua kebaikan. Jadi kalau kita diberkati
Ibu, jangan pernah mengabaikan kebaikan orang lain sekecil apapun. Ingat, tapi abaikanlah semua yang jahat itu lebih bagus. Tapi kebaikan jangan gagal nanti ditegur sama pemimpin kelompok sel. Bu, harus bayar perpuluhan. Langsung sakit hati sama Bu Mujila, sakit hati sama Pak Lukas. Wes tak betul. Nah, itu orang nggak bisa menghargai. Kalau model-model kayak gitu, yakin Tuhan. Kenapa? Masalah dalam hatinya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita mempelajari hidup kita dalam memberikan persembahan kita. Satu ilustrasi lagi penutup khotbah saya. Ada seorang Kristen punya niat hati suatu persembahan yang kepada Tuhan. Dia mengatakan begini, aku mungkin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dia punya sapi yang mau lahir. Apa lahir namanya ya? Ya sejenis itulah. Beranak gitulah ya. Kalau lahir itu kan lebih cocok kemana? Mau beranak. Dia bilang sama istrinya, Bu, nggih Pak, aku tuh pingin mengasih sama Tuhan yang terbaik. Kalau nanti sapi kita ini lahir 2, aku mau ngasih sama Tuhan. Oke. Setelah itu beberapa hari kemudian beranaklah sapinya 2. Wah senang. Wah Bu, aku diberkati Tuhan. Aku mau ngasih sama Tuhan yang terbaik. Lalu ibunya, ya udah pilih yang mana? Oh jangan sekarang. Kasihan, masih biar agak gede dulu. Ya 1-2 bulan yang akan datang supaya kita lihat mana yang terbaik. Wah, tumbuhlah udah 2 bulan baru istrinya, Pak, yang punya Tuhan yang mana? Saya Bu, tunggu. Saya nanti tak datang, saya pergi ke kandang, saya mau pilih yang terbaik. Tiba-tiba Bapak Ibu, dia nggak tahu bahwa rupanya tadi malam itu ada binatang buas menerkam 1 anak sapi ini. Dan anak sapinya mati 1. Dia kaget. Langsung dia lari ke rumah. Bu. Apa Pak? Sapinya Tuhan meninggal. Loh, kok iso Pak? Kan Bapak belum milih mana yang punya Tuhan, mana yang punya kita. Pokoknya yang meninggal itu punya Tuhan. Sapi punya Tuhan itu meninggal. Itu ngakal-ngakalin Tuhan kayak gitu. Belum dipilih, dia tadi ke kandang mau milih mana yang terbaik. Karena 1 anak sapinya mati, baru dia mengatakan, Bu, anak sapinya Tuhan meninggal. Loh, lah yang punya Tuhan yang mana? Kan Bapak belum milih. Iya itu, pokoknya yang mati itu punya Tuhan. Berapa banyak kita ngakal-ngakalin kayak gitu Bapak Ibu dalam hal memberi? Jangan. Aku udah ngasih perpuluhan. Saya potong perpuluhan saya, tak bagi-bagi ke sana. Kenapa? Supaya yang 90% gak terganggu, yang 1/10-nya dibagi-bagi. Enggak kayak gitu, itu memang ngakal-ngakalin. Jadi mari kita berubah Bapak Ibu, amin. Sikap kita, kalau udah diberkati Tuhan, berikanlah lebih kepada Tuhan. Kalau kita memiliki sikap hati ngasih Tuhan, marilah beri terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita dari Bapak Gembala juga, saya luar biasa kalau melihat hidupnya beliau ya. 3 kali beli mobil yang baru, terus dan makan uang dari persembahan. Diberkati Tuhan. Saya pengen Tuhan, ya pantas saja diberkati. Dulu kita waktu mengalami kekurangan awal-awal kita merintis gereja, 1 mobil dijual untuk membiayai pelayanan, untuk bayar sewa di Budi Sehat. Terus kayak gitu. Dibantu dengan beberapa, cuma masih ada dulu itu Pak Markus ikut juga nyumbang untuk itu. Tapi Tuhan ganti. Berulang kali dia beli mobil yang baru, diberkati Tuhan. Saya yakin kalau kita memberikan yang terbaik sama Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Aku berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu, biarlah mulai pagi ini hidup mereka diubahkan Tuhan.
diberkati oleh Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus supaya setiap sidang jemaat-Mu mereka memiliki sikap hati yang benar. Kalau mereka sudah diberkati, mereka harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bukan menurut logika kami, tapi menurut iman kami. Karena takaran yang kami lakukan itu juga yang akan ditakarkan Tuhan bagi setiap hidup kami. Berkati jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka di dalam nama Yesus. Untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi siap umat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang mereka kerjakan Tuhan akan senantiasa memberkati di dalam nama Yesus, sehingga melalui setiap keuangan yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Tuhan akan melipat gandakan hasil mereka 30, 60, bahkan 100 kali ganda ke dalam Tuhan kuat. Samu Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin setia mengiring Engkau, biarlah kami semakin radikal di dalam Engkau, menghauskan akan Engkau setiap saat Tuhan, dan kami percaya Tuhan mujizat demi mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Diberkati setiap umat-Mu Tuhan, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga akan memberkati setiap umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan, percaya Tuhan dengan bilur darah Yesus sudah menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan Bu Ratno, Pak Ratno, Tuhan memberkati Bu Hartanto, Tuhan memberkati Bu Sri Lestari, Tuhan juga memberkati Papi Melvin, Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengalami sakit di dalam nama Yesus. Percaya dengan lidah yang bijak mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Mereka selalu confess akan firman Tuhan dan pengharapan akan kesembuhan sudah mereka terima di dalam nama Yesus, sehingga melalui kesaksian mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk gereja yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami, di mana di tempat ini kami boleh bertumbuh. Biarlah Tuhan semakin memberkati gereja ini Tuhan, Tuhan memperlengkapi dengan SDM-SDM yang terbaik. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak muda yang di tempat ini supaya mereka boleh menjadi pilar-pilar gereja di dalam nama Yesus, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan roh takut akan Tuhan bagi setiap anak-anak muda di tempat ini, diberikan pengurapan lebih lagi, pewahyuan, sehingga mereka boleh ada di setiap pemimpin di lini bidang pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepada-Mu, berkati juga hamba-Mu Bapak Melvin beserta dengan Bu Melvin, Dida dan Pak Jarod yang saat ini sedang pelayanan di Bandung. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati pelayanannya, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekembalinya nanti ke kota Solo, Tuhan juga senantiasa menyertai dan melindungi. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk finishing pembangunan yang ada di tempat ini. Percaya Tuhan yang menyediakan berkat-berkat yang kami perlukan. Tuhan tidak akan membiarkan kami kekurangan, tetapi Tuhan sanggup mencurahkan berkat-berkat yang terbaik dari utara, selatan, timur, dan barat di dalam nama Yesus, sehingga pembangunan boleh berjalan dengan lancar dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas tempat ini. Terima kasih Bapa, mengucap syukur atas semuanya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah berkat yang daripada Allah melimpah dalam kehidupan kami. Dan biarlah penyertaan Tuhan dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.